Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gue bakal lanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Tensai OG episode ke bentar tes. Oke. Episode ke berapa sih ini? 9 gitu. Di episode sebelumnya kita dikasih tahu ya tentang siapa tuh nama. Oh ya, sebelumnya sorry banget gue baru ngupload sekarang. Jadi benar-benar soalnya beberapa akhir ini bener lagi sibuk banget gitu. Jadi ya belum ada sempat untuk ngupload lah ya. Eee, Berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, banyak banget tuh ya yang harus gua push. Ya tapi gue bakal nge-push-nya nanti tuh bakal di episode sekalian update episode berikutnya. Jadi kayak misalkan Osama Ranking nanti episode berikutnya gue update, ini gue nonton langsung 2 gitu. Jadi biar langsung 2 aja lebih enak aja sih sebenarnya. Terus apa lagi ya? Ya udah sih gitu aja. SAOJ episode 8 kemarin tuh kalau nggak salah itu si Valanya, gue bilangnya lavanya ya, aduh salah. Jadi Valanya kalau nggak salah, Valanya itu akhirnya ya tadi dia menggantikan si Kakak untuk apa tuh namanya, pergi ke pertemuan di kota apa tuh gue lupa namanya yang mengadakan pertemuan 4 penerus tahta itu, si 3 kakaknya sama si ceweknya si Loa gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya itu tadi pokoknya si Valanya akhirnya banyak belajar di situ. Pokoknya bener kayak apa tuh loncatan besar banget lah dia datang ke situ, kayak loncatan besar banget dia belajar. Dia apa tuh namanya? eh Ya pokoknya istilahnya loncatan besar banget buat dia. Istilahnya dia dikenal juga kan sebagai perwakilan. Jadi ya bagus juga sih gitu kalau menurut gua. Terus apa lagi ya? Oh ya, di ending-nya si MC juga datang. Jadi kan kalau di bagian ending-nya itu si Valanya itu diganggu, bisa bukan diganggu sih, kayak ditembak lah, bukan ditembak sih bahasanya apa ya, di-propose sama si pangeran pertama gitu kan. Dimana itu ya sebagai bentuk balas dendam dia kepada si Wayne. Entah apakah dia punya masalah dengan Wayne atau enggak, tapi yang jelas dia kayak nggak suka sama Wayne dan akhirnya mungkin kayak merasa kayak dia tuh apa tuh diremehkan ya karena ngirim seorang anak kecil cewek gitu kan ke eee, negaranya bukan ke pertemuan yang penting gitu dan apa tuh namanya, kesannya di situ kan emang cewek itu dianggap lemah kan di bagian negaranya itu. Jadi istilahnya ya mungkin dia nganggep Wayne itu kayak main-main lah gitu, nggak menghargai dia gitu. Mungkin aja sih, tapi nggak tahu juga sih. Ya, di ending-nya si Wayne dateng gitu kan, Wayne dateng di saat yang bener-bener tepat banget, istilahnya entah mungkin bukan tepat banget ya, istilahnya bener-bener pas banget gitu loh. Bener pas banget momen di mana si Valanya akhirnya bener-bener bisa maju dan akhirnya si Wayne baru dateng gitu. Jadi kayak nggak menutup Valanya untuk bisa bersinar, tapi di posisi di mana dia datang itu tepat waktu untuk bantuin si Valanya gitu. Menurut gua oke sih. Oke, kita mulai aja langsung untuk episode ke-9 ya gitu ya. Oke, ini episode ke-9 kita mulai aja langsung. Satu 2 3. Ah, lupa pakai headset, bentar. Oke. Oh, udah langsung Pak, langsung sini tanpa ini, tanpa pikir panjang. Helpful. Oh, udah langsung tahu ya. Pernikahan. Nah, dia kan nggak tahu kan. Pernikahan gitu ya. Panik lah. Pernikahan adeknya tiba-tiba di posisi di mana lagi posisi kayak gitu, tiba-tiba pernikahan gitu kan. Wayne panik lah istilahnya. Jadi dia datang ke sini tuh istilahnya langsung, jadi setelah pekerjaan di Natra selesai, jadi dia langsung pergi nyusul si adeknya gitu. Yoni. Mhm. Mhm 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 mhm. Heeh, heeh.
Pasti bingung lah. Naruh dene, tawarannya, matanya berkata bahwa dia tak bisa memutuskan tanpa persetujuanku. Kepalanya berkata, "Oke." Iya, karena ya dia bakal kesangkut di sini. Iya, jadi dia bakal kesangkut ke urusan kayak gini. Kalau dia nggak dateng, kalau ya kalau dia dateng, harusnya dia nggak dateng karena kalau dateng dia bakal kena kasusnya. Karena dia bilang dia, apa tuh namanya, minta persetujuan kakaknya kan. Nah itu dia. Gimana nih Wayne nih, mengatasi situasi kayak gini? Oh. Oh. Ya, ya. Kode. Jadi ini cara si Wayne untuk bisa lepas dari sini. "Alah, hutangmu padaku lebih banyak." Oh, karena kejadian tahun lalu. Aku bayar lewat putih palanya. Gila kode-kodean. Gila ini kelihatannya bullshit semua, kode-kodean doang anjir. Heeh. Lowelmina. Iya, jadi dia dia sengaja bisa gunain yang pernikahan, apa tuh, pertunangan sebelumnya. Iya. 2 anak raja dengan orang dari keluarga yang sama. Ting. Nice improve. Mmm. Iya dah. Gila. Mmm. Mmm. Jelaslah. Dia harus nyentuhkan benua dulu, gile.
tiba-tiba ada yang beneran menggabungkan benua ya anjir, kayak ini, kayak, siapa tuh namanya, dalam sejarah gue lupa. Leviathan ya? Leviathan saha anjir? Ah, dia, iya iya, Leviathan ya. Miltars yang baru saja bersatu dengan kekaisaran. Apa Wayne? Oh, dia habis capek ngurusin Natra, jadi dia kurang tidur ya. Apa nih? Oke. Tujuan dari acara ini, yang konferensi itu ya, membangun dominasi kekaisaran untuk memperkuat faksi dengan cara mengumpulkan orang-orang berpengaruh. Oke. Jadi dia pengen nyari massa lah istilahnya. Jadi istilahnya, fungsi dari konferensi ini tuh, untuk mengumpulkan itu tadi, mengumpulkan orang-orang berpengaruh dengan apa tuh, dengan mengumpulkan orang-orang berpengaruh, misalnya dia bisa nyari pasukan lagi mungkin nggak tahu tadi gua kata-katanya. Udah lelah karena ketiga itu. Lawa pasti akan diminta maju untuk menjadi penguasa. Masih ada sebagian rakyat yang takut tanpa penguasa. Masa dia bakal dia bingung. Jadi kayak ya, ya benar. Ngerti gua. Koitsu. Masterpiece. Oh. Nah, bener sih karena Wayne emang seberapa, apa tuh namanya, seberapa berbahayanya Wayne tuh bagi orang-orang karena emang dia kuat banget istilahnya, pinter banget lah. Soalnya lagi belajar lagi nih dia. Iya. Gambar rivalanya. Konstruktif.
Kau sudah menyiapkan rencana untuk menekanku dengan pernikahan itu. Tapi gue yakin ada racunnya sih tuh, tuh. Kayaknya pasti ada racunnya sih feeling gua. Kan dia bilang pengen dibunuh kan. Nah kan. Oh si Wayne bisa tahu ya? Ya, dia nanti dead nih. Dead langsung. Gila, enggak dead ya. Ya ribet sih emang. Ya yang ini malah ini ya. Ribet banget ah yang terjadi selama aku ditahan dan diintegrasi. Oke. Berhasil selamat. Tapi dia kabur ke wilayahnya tanpa menunggu pemulihan diri. Miltar sebagai dalang pencobaan pembunuhan dan mereka mengepung kota. Bekerjasama dengan Cosimo untuk meredam situasi. Jadi kotanya itu yang disangka menjadi tersangka utama. Dan di sini kesannya seperti si Wayne yang menjadi tersangka utamanya. Karena Meltres itu kan nama kota itu kan, kota yang tempat konferensinya itu. Ya bakal diinvasi sama dua kubu. Hmm. Apa? Ah, what? Dia nyari nyari kesempatan kah si Livetria? Panik si Wayne. Udah ya udah pusing ya, udah pusing. Ya dia pusing pengen kabur, pengen apa tuh namanya, pengen ya gampang berurusan sama, untuk keracun apa tuh si pangeran yang keracunan itu. Nah, kalau level sang ikut campur urusan kota pasti oke. Iya, capek lah si Wayne, capek lah, sakit dia. Bahkan istilahnya mau sejenius apapun Wayne tapi dia tetap manusia juga gitu kan. Ayo palanya nih, kayak palanya nih, ayo gambarin palanya. Jadi ini kota perdagangan kan. Jadi Mel Transit kota perdagangan yang memang mungkin, nggak berpihak kepada yang manapun dan dia mengadakan konferensi di sini karena konferensi ini bersikap netral gitu loh.
Jadi kekaisaran pengen menguasai Metros ini dengan membawa orang-orang berpengaruh tadi. Jadi saya kesannya seperti kekaisaran pengen menundukkan Meltras ke bagian kekaisaran lah gitu. Nah sekarang Leventa itu Leventia apa tadi? Itu berusaha untuk merebut Meltras. Jadi lagi ada cekcok nih antara orang yang dukung pengen ke Leverton atau ke kekaisaran. Wes, belanya, oh my god. Belanya. Jadi kekaisaran sekarang lagi pengen nguasain Meltras karena iming-iming bukan karena kejadian di mana pangeran pertama diracun sama mereka kira sama Meltras gitu kan. Oke, pedagang kota konversian utama di dunia. Kitsekdes. Gila. Wow, apa ya? Yah, gile. Nice speech. Oh. Oh. Coba gue penasaran sama masa lalunya mereka sih asli dah. Masa lalunya Wayne sama Ninim. Sampai hubungannya bisa sedekat ini maksud gua. Hmm. Hmm. Ah, Ninim-chan. Hmm. Gila, palanya sudah bisa diandalkan sekarang. Sudah bisa diandalkan dia. Gila. Mas. Shari no Tamani. Jadi maksudnya sini adalah rakyat-rakyatnya nanti kayak bakal ninggalin, kota ini. Jadi istilahnya biar orang-orang itu pada nggak panik. Kesannya ya, di mana, bukan nggak meninggalkan sih, istilahnya kesannya itu adalah, Nara meninggalkan kan, bener. Jadi maksudnya si warga kotanya biar nggak panik bahwa kota perdagangan itu bukan kotanya, tapi orang-orang di dalamnya, pemikiran, wawasan, pengetahuannya itu. Iya. Gila, balanya. Gila, balanya.
Oh, Wayne. Gila. Okelah. Jadi di sini kesannya itu adalah si Vela-nya itu, istilahnya bukannya istilah kan apa ya namanya ya, apa tuh namanya, Maltres itu kan panik karena dia pengen diserang sama kekaisaran gitu kan, sama 2 kubu nih, gitu kan. Eh, iya sama 2 kubu kan. Nah terus, apa tuh namanya, dia bingung nih si Maltres, orang-orang Maltres, pedagang-pedagang itu pada bingung, gimana nih, caranya, apakah mereka bakal nyerahin diri aja ke, apa tuh namanya, ke kekaisaran atau nanti dia bakal atau kita minta bantuan ke yang dari barat tuh si, Leviathan itu, gue lupa Leviathan, itu. Nah di sini, akhirnya si Valanya punya cara, yaitu dia, apa tuh namanya, ngeyakinin para pedagang-pedagang itu, rakyat-rakyatnya itu adalah untuk, apa tuh namanya, ya pergi ke si barat tadi, ke si Leviathan. Jadi nanti dia nggak, apa tuh namanya, istilahnya panik lah istilahnya, karena, apa tuh namanya, dia harus nampung 30.000 orang itu. Jadi kekaisaran nanti bisa bisa menempati, apa tuh, tempatnya, Maltres, tapi orang-orang yang tadi nanti bakal ditampung sama, barat. Jadi istilahnya bener-bener, apa tuh namanya, entar ada preview nggak? Nggak ada. Jadi bener-bener, apa tuh namanya, barat nanti bener lagi apa ya, terbebani berat lah gitu, terbebani nanti kalau sama 30.000 pengungsi dari Maltres gitu. Jadi istilahnya ya mereka mau nggak mau kan, karena mereka datang sendiri ke situ gitu ya, ribet juga gitu kan. Terus di sini, tadi entar ada yang, apa tuh namanya, ya di sini intinya si Valanya ini intinya dia meyakinkan para rakyat-rakyat dari Maltres untuk, apa tuh namanya, bahwa, kota perdagangan terbesar itu bukan dari kotanya, tapi dari orang-orang rakyat-rakyatnya yang ada di dalamnya gitu, pengetahuan wawasannya itu orang-orangnya intinya. Jadi dia bisa membangun kota itu dimanapun gitu. Nah makanya mereka pergi ke, apa tuh, jadi si Valen meyakinkan itu dan akhirnya dia membawa 30.000 orang dari rakyat, apa tuh, Maltres untuk pergi meminta bantuan ke si, apa tuh namanya, ke yang orang barat tadi, Leviathan tadi. Si Madam siapa tadi namanya gue lupa, gitu. Dan itu akan merepotkan dia karena, kesannya jadi kayak dia kan akan memberikan bantuan ke Maltres, tapi dia nggak nyangka kalau misalnya bakal 30.000 orang yang bakal dia tampung gitu. Jadi ya di saat itulah Wayne masuk nanti tuh, pakai rencana apa tuh gua nggak tahu nanti. Terus, kekaisaran kan jadi kekaisaran nggak bakal perang juga sama si Maltres gitu dengan ya nanti kekaisaran bisalah tuh merebut, kotanya tadi gitu. Tapi kan nyatanya, kekaisaran nggak bisa merebut kota, perdagangannya itu karena nggak bersama orang-orangnya. Jadi cuma wilayahnya doang. Jadi ya sama aja kalau misalkan nggak ada otak-otak di dalamnya, otak-otak orang di dalamnya menjalankan perdagangan, jadi Kaisar nggak dapat apa-apa tuh di kota itu, meskipun dia berhasil merebut kotanya itu ya, gitu. Terus apalagi ya, Lebetia ya, Lebedain anjir. Nah di sini nih, kan di sini dia bilang, "Pengepungan di kota ini sudah sangat membebani rakyat. Jika pasukan Lebetea sampai ikut campur, kerusakan di kota pasti akan segera terjadi. Populasi rakyat, Meltras 30.000 orang. Jika terjadi kerusuhan, pasukan penjaga tidak mungkin bisa meredamnya." Jadi, maksudnya adalah tekanan dari apa tuh namanya, bentar nih, kabur ke wilayah tanpa menunggu pemulihan diri. Balrog dan Maldred menuduh Meltras sebagai dalang percobaan pembunuhan dan mereka mengepung kota. Jadi mereka berdua ngepung kota kan. Jadi rakyat Maltres panik nih karena, dia dikepung sama 2 pasukan atau 2 penerus kekaisaran. Jadi dari kekaisaran lah. Baru nanti ternyata dari ujung lagi itu adalah yang dari barat, itu kan si Levetia gitu, Levetia tadi si Madam Madam siapa tadi tuh pokoknya, Madam-madam gitu. Dan akhirnya ya tadi sekarang ya rencananya si Lavanya dan mungkin rencana si Wayne juga gua nggak tahu ya rencana Wayne juga rencana Lavanya sih jatuhnya ya. Rencana si kok Lavanya sih? Uh, Valanya, Valanya sorry banget, Lavanya, Valanya.
Falanya falanya gitu. Falanya itu adalah, apa tuh namanya, meyakinkan, para pedagang tadi bahwa kota perdagangan itu bukan dari nama kotanya, bukan dari kotanya, tapi dari orang-orang wawasan pengetahuan dari otak-otak di dalamnya, yaitu adalah emang orang-orang yang rakyat-rakyatnya gitu. Itu adalah yang menggerakkan kota itu. Jadi maksudnya selama meskipun dia nggak di kota itu, mereka masih bisa ngebangun kota itu kemenangan di tempat lain gitu, kemenangan besar di tempat lain. Jadi maksudnya adalah ya tadi selama ada rakyatnya maka, wilayah manapun bisa jadi kota perdagangan terbesar gitu, selama ada orang-orangnya itu. Maka 30.000 orang tadi itu pergi ke barat, istilahnya kan, minta bantuan ke barat yaitu ke Levitia untuk ya tadi istilahnya itu ada rencana itu rencana di Valhalla di mana dia akan membuat repot orang dari barat tadi, Levitia akan membuat repot orang dari Levitia, karena Levitia kan nggak nyangka kalau misalnya 30.000 orang yang bakal, datang ke dia gitu kan. Terus dari pihak kekaisaran sendiri itu ya nggak bisa ngerebut kotak, itu meskipun dia berhasil ngerebut kota sekalipun gitu kan, dia nggak punya apa tuh, otak-otak yang menggerakkan, kota itu gitu. Jadi cuma kayak kota kosong aja gitu, cuma kayak kota yang mungkin nanti bisa buat rakyat atau gimana. Jadi kayak meskipun dia mau menguasai, kota perdagangan sekalipun ya, tapi ya kalau nggak ada rakyatnya yang menggerakkan, yang ngerti perdagangannya sendiri pun buat apa juga gitu. Iya, jadi saya, bener-bener memukul dua pihak lah, kekaisaran sama, barat. Nah, baru kan si barat panik nih, yang si Levitia. Nah, baru nanti si Wayne masuk tuh, kayaknya bakal ngasih rencana atau gimana tuh, gitu. Oke sih kalau menurut gua. Oke, itu adalah untuk episode ke-9 ya. Oke, itu tadi untuk episode ke-9, terima kasih sudah menonton. Menurut gua bagus banget sih episode kali ini. Tadi itu ada beberapa mungkin akhir-akhir ini kali ya, istilahnya ada beberapa drop animation. Jadi beberapa muka dari karakter itu nggak terlalu konsisten. Jadi istilahnya, mungkin ini sering terjadi mungkin, karena memang ya per minggu gitu. Kalau BD nanti lebih bagus lagi gitu. Tapi, memang bener-bener berasa banget istilahnya perubahan-perubahan mukanya, kayak mukanya Wayne, mukanya si Ninim yang istilahnya bener-bener, nggak konsisten lah gitu. Tapi, menurut gua masih oke, masih bagus, istilahnya animasinya itu masih bagus, masih standar lah istilahnya, standar-standar yang memang animasi-animasi isekai gitu, gitu. Terus apa tuh namanya, untuk cerita episode ini kayaknya ya masih inilah, masih transisi ya mungkin. Kayak episode ya transisi dari episode sebelumnya yang pemulaian untuk, Valanya dan akhirnya episode itu adalah eksekusi dari, apa tuh namanya, Valanyanya sendiri gitu. Gimana dia, apa tuh namanya, mmm menunjukkan, diri dia gitu kan, menunjukkan diri dia untuk, apa tuh namanya, ya pengetahuannya setelah dia belajar di episode sebelumnya, terus dia belajar di episode ini juga, akhirnya dia mengeksekusi pelajaran itu di episode ini gitu. Bagus sih kalau menurut gua. Terus si Wayne juga akhirnya dia, apa tuh namanya, ya muncul dan istilahnya mungkin mungkin Wayne nggak mengambil banyak alih ya bukan banyak alih sih, nggak mengambil banyak andil lah dalam, arc inilah, dalam, arc Maltress ini karena, apa tuh namanya, semuanya itu kayaknya lebih ke Valanya yang ini ya, karena si Wayne sendiri sakit pertama, terus dia pertama datangnya telat, terus yang kedua dia sakit. Jadi rencana itu semua dari Valanya, emang adiknya gitu kan dan menurut gua itu bagus banget sih karena ini lebih memperlihatkan bahwa Valanya itu lebih bersinar di episode ini dan episode kemarin gitu. Jadi menurut gua bagus banget sih gitu. Yah, istilahnya tinggal kita tunggu aja apa yang bakal dikasih tahu sama Wayne ke si yang Bandam itu. Apakah nanti dia minta mundur atau nanti Natra yang bakal, tapi nggak mungkin sih Natra bakal ngambil alih 30.000 orang itu gitu. Mungkin nanti, gua nggak ngerti sih si Wayne bakal ngajuin permintaan apa, tapi yang jelas, kayaknya ada something nih si Wayne pasti ngerencanain sesuatu gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke-9. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode ke-10. 3 episode lagi. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.